تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Diah Ariyanti atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga bacaan tersebut menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Selanjutnya, sambutan dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, Ibu Dr. Novi Febrianti, SSI MSI. Kepada Ibu Dr. Novi Febrianti, SSI MSI, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Tami. Suara Ibu kedengeran? Terdengar Ibu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita pada kegiatan kuliah tamu hari ini, Dr. Ernat Rizky Oktriani, SSI MBiotek MSc. Selamat siang Bu Rizky. Ya, yang saya hormati juga pengampu, sesama pengampu mata kuliah bioteknologi Pak Indro Prastowo MBiotek, yang sekalian hari ini juga menjadi moderator kita. Selamat siang Pak Indro, dan juga Bapak Ibu dosen. Saya lihat tadi ada Prof Triani gitu, J. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu dosen yang lain. Mohon maaf jika tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu dosen yang alhamdulillah berkesempatan ikut bergabung pada hari ini. Matur nuwun Bapak Ibu dosen. Kemudian juga tentu saja yang saya cintai dan saya banggakan mahasiswa pendidikan biologi UAD, khususnya mahasiswa semester 6 angkatan 2021 yang mengambil, dan juga mungkin ada yang lain juga yang mungkin mengambil mata kuliah bioteknologi. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat bersumpah di sini. Pertama-tama marilah kita berikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita banyak nikmat dan juga kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini di ruang Zoom ini dalam acara kuliah tamu mata kuliah bioteknologi. Serta salam, marilah tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Ya. Pertama-tama juga saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Ernat Rizky Oktriani yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam kuliah tamu kita pada siang hari ini. Nah, mungkin perlu kami beritahukan Bu Rizky bahwa
mata kuliah biotek ini alhamdulillah secara reguler sejak beberapa tahun yang lalu. Pada akhir masa perkuliahan ini alhamdulillah di UAD ini pada minggu ini sudah masuk minggu ke-15 minggu akhir perkuliahan. Nah, biasanya memang pada akhir perkuliahan ini kami mengundang dosen atau praktisi atau juga peneliti untuk berbagi kepada adik-adik mahasiswa. Nah, karena mata kuliah ini memang di pendidikan biologi ini, mata kuliah bioteknologi ini masih teori. Nah, jadi eh, adik-adik mungkin belum tahu aplikasinya dan juga belum ada kegiatan di laboratorium. Maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bu Rizky mungkin nanti bisa berbagi ya Bu Rizky terkait dengan penelitian yang dilakukan gitu J. Mungkin untuk tema hari ini terkait dengan gene editing J. Peran teknologi gene editing dalam penemuan target terapi kanker. Nah, ini adik-adik bisa belajar nanti dengan Bu Dr. Rizky bagaimana bioteknologi khususnya teknologi gene editing ini diterapkan dalam bidang kesehatan, khususnya dalam penemuan target terapi kanker. Harapannya adik-adik benar-benar memperhatikan sehingga mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan dari kuliah yang akan dilaksanakan Bu Rizky ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi matur nuwun Bu Rizky dan adik-adik mohon kalau bisa ini on cam ya, biar nanti lebih enak komunikasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Novi Febrianti, SSI, MSI atas sambutannya. Acara berikutnya adalah pembukaan kuliah tamu yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Indro Prastowo. Kepada Bapak Indro Prastowo, MBiotek kami persilakan. Monggo Pak Indro. Baik, suara saya terdengar? Terdengar suara saya? Terdengar Pak. Oke. Baik, maaf tadi saya terpental. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah. Baik, selamat siang. Jadi ini yang saya hormati Ibu pengampu, dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, Ibu Dr. Novi Febrianti, MSI. Kemudian yang saya hormati narasumber Dr. Renat Rizky Oktriani, MSc MBiotek. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta tamu undangan dan serta yang saya banggakan para mahasiswa pendidikan biologi FKIP Universitas Ahmad Dahlan terutama untuk angkatan 2021.
2021. Baik, untuk siang ini saya sebagai moderator di sini akan memoderasi, akan memandu acara ya. Jadi ini kuliah tamu. Jadi di kuliah tamu ini kita kedatangan seorang peneliti dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Beliau ini Ibu Dr. Renat Rizky Oktriani, M. Biotek MSc. Jadi beliau ini merupakan peneliti di bidang terutama deteksi penyakit ya di sini. Dan baik di sini saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau ini luar biasa. Jadi beliau ini menempuh pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung, kemudian S2-nya 2 kali. Yang pertama di Universitas Gadjah Mada di bidang bioteknologi, kemudian S2 yang kedua itu di University College London, United Kingdom, itu mendapatkan gelar MSc. Kemudian S3 beliau itu di Jerman, yaitu khususnya di University of Heidelberg, dan selesai tahun 2021. Baik ya, kita sapa dulu narasumber, Bu Rizky. Nah, ini Bu Rizky. Bu Rizky atau Mbak Rizky? Mbak, gak apa mungkin. Oke, Mbak ya, gitu. Oke. Baik, gimana? Apa kabar, Bu Rizky, Mbak Rizky? Baik, terima kasih undangannya. Ini Ini dengar-dengar di sana, di Eropa. ini kebetulan sedang ada kunjungan di Montpellier di Perancis mengenai Oke, ya. bioinformatik. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, ini nanti kita persilakan kepada beliau untuk ya, sharing ilmu kepada kami gitu mengenai kebidangan beliau, yaitu pada teknologi editing untuk deteksi kanker gitu ya, editing gen. Ini beliau yang lebih pakar. Baik, sebelum saya serahkan, saya di sini ada suatu pantun untuk menyegarkan suasana di siang hari ini, ya kan? Ini karena suasananya masih Euro, jadi ini mungkin berkaitan dengan Euro ya, gitu. Cristiano Ronaldo mancing ikan lohan. Monggo Bu Rizky, Mbak Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, silahkan. Penon. Maaf, saya tidak punya pantun. Tidak apa-apa. Ini saya terdengar atau putus-putus nih? Soalnya ini Pak Terdengar jelas. Indro sedang jelas. putus-putus. Oh iya, Jelas, Bu. ya, Jelas ya. ya. Assalamualaikum. Saya share screen nih. Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah. Oh, sampun. Mungkin ini karena judul yang diberikan ini terkait dengan kuliah bioteknologi begitu nggih. Jadi ini mungkin highlight-nya dalam kuliah kali ini lebih ke peran teknologi gene editing-nya, tetapi secara keseluruhan memang penggunaan teknologi editing ini semakin lama, apalagi di bidang biotek, ini dapat dimanfaatkan di keilmuan apa saja. Jadi mungkin di sini mungkin perspektifnya dari kedokteran atau biomedis, yaitu untuk penemuan target terapi pada kanker, tetapi semakin lama teknologi ini banyak dimanfaatkan untuk
misalnya untuk pembuatan di bidang misalnya pertanian begitu ya, untuk membuat bibit-bibit yang misalnya tahan hama, misalnya seperti itu, atau perikanan. Jadi uh, itu ada perspektif-perspektif yang berbeda yang mungkin nanti uh, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan di program studi bioteknologi bisa bersama-sama untuk mengeksplor. Mungkin ini saya sharing, ada beberapa penelitian yang saya lakukan pada saat saya master dan juga pada saat saya menempuh pendidikan S3. Oke, jadi ini dimulai dengan definisi apa itu genome editing. Jadi eh, di judul saya menyebutkan gene editing, tetapi kalau gene editing mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahui kalau gene editing berarti hanya satu yang kita edit. Jadi edit ini seperti kita mengedit tulisan di Microsoft Word misalnya, itu kita bisa menghapus atau kita bisa menambahkan, ya. Itu sama seperti prinsip dari gene editing. Kalau gene editing berarti hanya satu yang kita edit. Jadi satu gen di dalamnya ada DNA. Di situ kita bisa mengedit, menambahkan nukleotida atau mengurangi nukleotida atau apa itu menghilangkan secara keseluruhan gen tersebut misalnya. Tidak hanya satu atau dua. Tapi jika kita bicara di tingkat yang lebih tinggi, misalnya beberapa jumlah gen atau keseluruhan gen di dalam makhluk hidup, itu berarti kita di dalam ranah genome editing. Uh, Konsekuensi dari genome editing dan gene editing sebenarnya prinsipnya sama, yaitu karena kita mengubah suatu blueprint atau DNA atau nukleotida, berarti kita pada akhirnya karena konsekuensi dari dogma sentral molecular biology, berarti jika ada perubahan dari DNA, itu akan berubah di tingkat messenger RNA, kemudian protein, dan juga apa itu namanya, pada akhirnya adalah fenotip. Jadi bisa kita lihat di sini contohnya misalnya physical trait seperti mata dan lebih jauh lagi mungkin penyakit atau apa metabolisme tertentu gitu ya yang akan menyebabkan suatu penyakit tertentu. Jadi mungkin ini kuliah ini atau sharing ini saya bagi menjadi dua. Jadi yang pertama ini mengenai apa itu namanya pendahuluan terlebih dahulu tentang CRISPR-Cas9 teknologi, dan juga nanti ada aplikasi yang saya sebutkan tadi lebih ke di lingkungan biomedis, yaitu terutama di bidang kanker. Ya, jadi untuk editing teknologi sendiri itu yang kita tahu sekarang CRISPR-Cas9 ya, tetapi yang di sebelah kanan. Tetapi sebelumnya kita tidak mungkin apa ya tiba-tiba begitu ya, atau peneliti menemukan CRISPR-Cas9 sebagai aplikasi genome editing tanpa adanya pengembangan yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, jadi di sebelah kiri ini ada beberapa teknologi yang telah dikembangkan sebelumnya, seperti transcription activator like effector nuclease atau TALEN, dan juga zinc finger nuclease. Dan yang paling lama adalah homing endonuclease. Jadi homing endonuclease ini merupakan yang paling prinsip awal adanya gene editing. Ya, jadi ada endonuklease yang memotong DNA begitu ya. Kemudian semakin lama, kemudian dipikirkan bagaimana caranya untuk menggait endonuklease ini ya, itu ke spesifik
spesifik posisi ya, posisi yang spesifik. Jadi seperti ZFN dan talent ini kalau dilihat di sini dia memiliki beberapa apa sih namanya tambahan nukleotida yang bisa dilihat di sini yang bisa di-guide baik itu dari 5 prime ke 3 prime atau 3 prime ke 5 prime yang dia fungsinya adalah untuk meng-guide uh, ke dalam hal ini Fox1 ke posisi yang diinginkan. Jadi intinya bahwa dia pemandu ini dia harus komplementer dengan uh, nukleotida sebelum posisi dari uh, basa nukleotida yang ingin dipotong begitu. CFN ini diperbarui untuk terutama di bagian apa pemandunya ini ya itu di talent ya. Jadi kalau kita lihat di sini kalau CFN ini dia apa itu namanya per 3 basa nukleotida begitu ya. Berarti kan probabilitasnya ini yang apa itu namanya terrekognisi cuma satu. Jadi hanya 1/3 yang bisa diprediksi. Jadi 1/3 ditambah 4 kali begitu ya. Kalau dibandingkan dengan ini bisa sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 dan dia spesifik per nukleotida. Jadi ini menambah apa itu namanya spesifitas dari teknologi gene editing. Jadi ada 12 yang harus persis sama dan komplementer dengan untai sebelum posisi di mana akan dipotong gitu. Uh, pada saat saya mulai master yang tentang cancer ya, ini lab di saya dahulu banyak menggunakan gene editing, terutama mereka banyak menggunakan talent dan ZFN dan uh, dari mereka itu memberi wawasan bahwa uh, pada saat mereka melakukan gene editing dengan 2 hal tersebut itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, bisa berbulan-bulan untuk memvalidasi apakah mereka berhasil melakukan editing ya atau pemotongan dan kemudian memberikan apa itu namanya basa nukleotida yang mereka inginkan. Jadi saat saya mulai untuk melakukan tesis itu baru saja dikembangkan di apa itu namanya di lab itu adalah teknologi CRISPR-Cas9 yang kita tahu itu sudah mendapatkan Nobel Prize winner ya di 2020 ya kalau tidak salah. Ya, jadi sebelum itu 2014 ya saya mulai 2014 itu baru ditemukan dan progresnya dari 2014 itu saya mulai mengenal teknologi ini sampai diberi uh, Nobel Prize winner untuk penemu CRISPR-Cas9 ini mereka itu cepat sekali ya pengembangan teknologi ini. Ya, jadi teknologi CRISPR-Cas9 bisa dilihat di sebelah kanan ini secara prinsip ya. Jadi ini ada beberapa apa ya hal yang penting di mekanisme CRISPR-Cas9 ini, yaitu ada komponen-komponen penting, yaitu pump sequence, gRNA, dan juga Cas9-nya sendiri. Mungkin di slide selanjutnya. Ya, nanti di beberapa slide selanjutnya ada yang mungkin lebih spesifik. Oke, jadi ini hanya satu slide yang menggambarkan perbedaan antara beberapa genome editing dan yang perlu digarisbawahi untuk pengembangan CRISPR-Cas9 selain dia target site-nya bisa lebih banyak, lebih multiple, kemudian juga dia itu sangat cepat ya. Jadi kalau kita mengatakan sangat cepat itu
jika sebelumnya bisa berbulan-bulan, untuk CRISPR-Cas9 di eukariotik sederhana, misalnya di yeast, itu yang saya sempat lakukan, itu bisa 1 hari, ya, 1 malam, 1 hari, 1 atau 2 hari untuk validasi. Untuk human itu validasi mungkin 1 minggu, ya. Jadi sangat cepat dibandingkan yang ZFN dan juga Talent. Gitu. Ya, jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa teknologi yang kita miliki sekarang, terutama di bidang bioteknologi, di gene editing ini, tidak akan terlepas dari pengembangan sebelumnya. Jadi semua teknologi yang kita miliki sekarang, yang memudahkan hidup kita sekarang, itu berkat pengembangan dari teknologi-teknologi sebelumnya. Prinsip yang dianut sekarang itu kurang lebih sama dengan prinsip yang mereka anut untuk gene editing pada saat penemuan pertama untuk teknologi gene editing. Ya. Jadi uh, goalnya sama, tetapi apa yang di apa yang menjadi limitasi dari teknologi sebelumnya berusaha untuk ditutupi atau dikejar uh, dengan teknologi yang apa itu namanya, yang baru begitu. Ya, jadi kalau kita lihat di literatur pengembangan genome editing atau gene editing, itu Talent dan ZFN mulai ditinggalkan ya. Jadi kita lihat uh, bahwa dari mulai ini apa itu namanya, uh, penelitian dasarnya tentang CRISPR-Cas ini sudah mulai ditinggalkan. Kemudian ini pada saat saya ini master ini uh, mulai meningkat, ini saya yang tadi sampaikan, jadi ini mulai meningkat di tahun 2014, kemudian 2015 sampai sekarang itu uh, sudah menjadi hal yang umum ya, dan juga sudah ada beberapa modifikasi dari mekanisme CRISPR-Cas9 dari yang sebelumnya begitu. Ya, jadi ini saya yang tadi sampaikan, ini Jennifer Doudna dan Emmanuel Carpentier, berdua ini menerima Nobel Prize terkait apa pengembangan teknologi CRISPR-Cas9. Ya, jadi CRISPR ini kepanjangan pendek dari Cluster Regulatory Interspace Short Palindromic Repeats, dan juga Cas9 adalah CRISPR Associated Protein 9. Jadi Cas9 sendiri merupakan enzim ya, sedangkan CRISPR ini merupakan satu sistem yang mengguide Cas9 ya. Jadi yang untuk memotong adalah Cas9, tapi Cas9 ini tidak akan menjadi suatu teknologi jika mekanisme CRISPR tidak ada di dalam mekanisme tersebut. Jadi komponen CRISPR tidak masuk ke apa mekanisme tersebut begitu. Ya, jadi ini secara skematik ya untuk mekanisme dari CRISPR. Jadi kalau kita lihat di sini ya masih ingat mungkin di ZFN atau di Talent ada beberapa yang mungkin mendasari dari ZFN ke Talent itu adalah rekognisinya atau pemandunya ya, untuk merekognisi bagian yang ingin kita edit. Di sini juga sama, kita memiliki apa itu namanya guide RNA ya, yang akan menempel di bagian yang kita inginkan begitu ya. Tetapi ada syaratnya. Jadi tidak serta-merta ya udah kalau dia komplementer ya sudah begitu ya. Ya, tetapi untuk penempelan ya memang pertama komplementer, tetapi untuk Cas9 itu berjalan atau Cas9 itu bisa bekerja ya. Jadi dia harus uh, guide RNA-nya ini dia harus upstream dari namanya PEM. Ya. Jadi kalau PEM ini dia harus kita rekognisi terlebih dahulu pada saat kita untuk mendesain komplementernya. Kemudian dari PEM, kemudian kita akan mendesain kurang lebih 20 base pair dari PEM ya, upstream ya. Jadi ke arah 5 prime ya. Kenapa PEM ini penting ya?
Karena setiap Cas9 itu memiliki PEM yang spesifik ya. Jadi misalnya Cas9 yang diisolasi dari apa itu namanya organisme tertentu begitu ya, itu dia memiliki PEM yang spesifik ya. Jadi itu yang menjadi kelebihan dari CRISPR untuk di bagian spesifisitas ya. Jadi kalau dibayangkan mekanisme antara rekognisi dan restriksi atau pemotongan ya itu saling terkait begitu ya. Ya, kemudian dari pengembangan yang awal itu banyak menggunakan Cas9 ya. Jadi Cas9 itu sendiri sebenarnya dalam suatu sistem yaitu CRISPR-Cas9 ini merupakan mekanisme defense dari bakteri ya terhadap virus ya. Jadi secara alamiah bakteri bisa memotong bagian dari asam nukleat dari virus, kemudian menyimpan dan simpanannya itu potongan kecil itu yang nantinya bisa digunakan untuk rekognisi jika ada infeksi virus di dalam bakteri tersebut atau bakteriofage. Ya. Jadi hal itu menjadi dasar dari mekanisme CRISPR-Cas9 yang digunakan untuk gene editing. Dari pengembangan sebelumnya memang fokus ke dalam Cas9 nuklease, yaitu Cas9 yang dia bisa memotong nukleotida atau dalam hal ini adalah DNA menjadi double strand break ya. Jadi dua untai langsung dia terpotong begitu. Tapi pengembangan sekarang itu juga sudah dikembangkan yaitu di Cas9 jadi di Cas9 ini kalau kita lihat di sini misalnya sama-sama dia dari Cas9-nya sama-sama dari organisme yang sama begitu ya, diisolasi dari organisme yang sama. Berarti kan misalnya yang seperti saya jelaskan sebelumnya, berarti kan PEM-nya itu atau photospacer adjacent motifnya sama, yaitu misalnya NGG. Kemudian, tetapi kalau di yang sebelah kiri ini dia activated Cas9, yaitu dia Cas9 bisa memotong dengan sempurna. Tetapi kalau yang di sebelah kanan dia ada sedikit modifikasi begitu ya. Jadi di bagian RUVC1 ini di loop yang paling yang atas dan yang bawah, untuk yang bawah ada modifikasi di HNH. Ini dia ada modifikasi sehingga tidak bisa mekanisme ini dia masuk begitu ya. Jadi Cas9 itu nanti tidak bisa memotong begitu. Tetapi rekognisinya masih berjalan ya. Jadi rekognisi itu masih berjalan. Jadi kenapa ini modifikasi yang penting? Jadi karena kalau kita bicara tentang validasi, misalnya di lingkungan biomedis begitu ya, tidak semua validasi dari apapun itu teori atau hipotesis yang ingin dikembangkan, tidak semuanya membutuhkan gene editing secara sempurna dalam artian, oh ya kita mau menghilangkan gen gitu. Tidak semua kita perlu untuk menghilangkan gen. Mungkin kita ingin mengetahui apakah misalnya suatu basa itu penting dalam penempelan misalnya transcription factor, atau misalnya modifikasi atau perubahan atau variasi dalam nukleotida tersebut itu merubah konformasi dari protein misalnya, dari protein yang akan dihasilkan. Nah itu mungkin kita tidak perlu untuk menghilangkan keseluruhan, tetapi mungkin bisa hanya menghilangkan satu atau dua. Dan juga validasi seperti misalnya kita misalnya ingin mengetahui jika suatu gen itu terekspresikan lebih di dalam suatu sel, itu dia akan menyebabkan fenotip tertentu. Atau jika
gen tersebut terekspresikan rendah, mendekati tidak ada, itu kita juga bisa mengamati konsekuensi fenotipnya, begitu ya. Jadi dengan adanya CRISPR-Cas yang kita sebut dengan dCas9 ini, mekanisme untuk rekognisi kita masih bisa lakukan yang sangat spesifik, tetapi kita tidak membiarkan gen tersebut itu hilang, gitu ya. Dalam artian atau teredit gitu, tidak hilang sama sekali ya, tapi mungkin tidak teredit juga. Jadi kita hanya menempel, kemudian kita mengaktifasi atau menginhibisi, gitu. Itu juga bisa. Jadi dengan modifikasi ini bisa dilakukan. Oke, jadi mohon maaf saya sampai jam berapa, J? Sampai Masih sekitar masih berapa menit? sampai ya apa namanya 20 menit jam lagi ya Pak. Oh, ya 20. Nggih, 30 menit lagi ya. turun. Nggih. J, jadi mungkin ini saya percepat untuk yang bagian pertama. Jadi ini adalah konsekuensi jika kita ada double strand break ya. Jadi mungkin rekan-rekan di biotek juga mungkin sudah mempelajari. Jadi jika ada double strand break, jadi ada konsekuensi dari sel untuk memperbaiki ya. Itu bisa melalui non-homologous end joining atau homology directed repair. Jadi jika non-homologous end joining, karena tidak ada homologous sequence, berarti recovery-nya itu uh, bisa menimbulkan apa itu namanya perubahan dari basa nukleotida yang nanti bisa mendistrap DNA ya. Jadi ada mutasi yang tidak diinginkan, ada insersi, ada delesi dan sebagainya. Jika kita ingin mengontrol apa sih namanya repair ini, itu kita bisa memasukkan donor DNA yang homolog ya. Jadi nanti akan masuk ke homologi directed repair. Jadi dua hal ini secara natural ada di dalam sel, tinggal kita ingin goalnya dalam eksperimen tersebut apakah tidak apa-apa jika ada misalnya disrupted DNA atau kita ingin DNA yang spesifik, misalnya kita hanya ingin merubah satu apa itu namanya satu basa nukleotida ya. Jadi mungkin bisa menggunakan homologi direct repair dengan merubah donor DNA di bagian dasarnya, di bagian salah satu basa nukleotida. Sedangkan kalau non homologous end joining ini ada kemungkinan keseluruhan gen itu dia tidak berfungsi karena misalnya kalau bisa dibayangkan misalnya kalau ada frame shift mutation gitu. Jadi tidak ada protein yang diinginkan begitu ya. Pada akhir dari transkripsi dan nanti translasi. Ya, jadi dengan pengembangan-pengembangan tersebut, ini ada beberapa range application yang dari CRISPR-Cas9. Jadi bisa untuk delesi, insersi, knockout, transcriptional activation dengan dCAS tadi, kemudian transcriptional repression, kemudian juga dCAS juga bisa dimanfaatkan untuk fusion protein delivery, terus kemudian imaging, dan juga sekarang adalah epigenetic state alteration. Ya, jadi kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengenai aplikasi. Ya, jadi ini saya mulai melakukan CRISPR-Cas9 itu di yeast, di eukariot yang paling sederhana. Itu kita ingin men-knock out semua long non-coding RNA di yeast, karena goalnya dari lab waktu itu adalah untuk membuat database fungsi dari long non-coding RNA di yeast begitu ya. Jadi saat kita knockout satu long non-coding RNA, kita bisa mengetahui apa itu namanya fungsi dengan cara memvalidasi behavior dari sel tersebut ya. Jadi apakah dia mengganggu misalnya proliferasi atau misalnya mengganggu apa aktivitas dia terhadap suatu substance karena enzimnya terganggu dan sebagainya. Jadi itu yang diharapkan. Nah,
Jadi non-coding RNA sendiri dia merupakan kurang lebih 200 base pair, jadi bisa dibayangkan apa itu namanya, ini merupakan sesuatu yang cukup besar ya dibandingkan dengan microRNA misalnya. Dan kalau kita lihat di sini sama seperti di human ya, jadi protein coding kalau di yeast juga sedikit ya dibandingkan dengan yang apa itu namanya non coding ya. Jadi permasalahannya sama dan kita ingin mengetahui fungsinya. Jadi ini beberapa fungsi mungkin saya skip. Jadi ini hanya beberapa apa itu namanya fokus tadi ya. Ya jadi ini yang kita lakukan. Jadi kita melakukan primer design untuk keseluruhan non-coding RNA dalam yeast ya. Kemudian kita melakukan cloning sgRNA ke dalam sgRNA Cas9 plasmid ya. Kemudian karena kita tidak ingin adanya apa mutasi yang apa itu namanya yang tidak diinginkan ya. Jadi kita menambahkan homologous recombination tetapi bukan sequence yang kita hilangkan tersebut. Jadi yang penting tidak frame shift ya. Jadi kita masih bisa menyelamatkan dalam tanda kutip neighboring gene atau gene tetangganya, karena kan long non-coding RNA dia bisa saja dia ada di antara dua gen begitu. Jadi kita tidak ingin membuat gen yang di sebelahnya itu hilang fungsi ya. Jadi kita menambahkan homologous direct repair, homologous recombination paling tidak untuk membuat frame-nya masih di frame yang tetap ya. Kemudian kita melakukan co-transformasi dan seperti biasa di dalam cloning kita melakukan selection. Untuk validasi dilakukan PCR. Kemudian dari keseluruhan teknik tersebut kita juga membuat tools ya, di lab membuat tools yang membantu para peneliti itu untuk mendesain sgRNA cloning primers ya. Kemudian untuk homologous recombination primers untuk menemukan sequence yang homolog dan kemudian bisa untuk juga mengecek primer yang digunakan untuk validasi. Jadi misalnya kita tinggal memasukkan bisa dilihat di sini kita bisa hanya memasukkan genome sequence kita FASTA ya. Kemudian nanti bisa dipilih sgRNA-nya ya, sgRNA-nya untuk rekognisi, kemudian primer set-nya, kemudian homologous recombination primer set dan juga untuk deletion checking primer set. Jadi satu tools yang disebut CRISPR-V4P ya atau 4P itu untuk membantu para peneliti menemukan sgRNA yang diinginkan, kemudian primer set dan semua primer set, baik sgRNA primer set, homologous recombination primer set dan juga deletion checking primer set. Ya, mungkin ini saya skip. Jadi ini kembali tetap untuk validasi memang Sanger sequencing ya. Untuk gene editing ya, jadi ini hanya beberapa contoh bahwa kita berhasil untuk men-knockout long non-coding RNA yang cukup panjang ya. Ini mungkin ya, ini saat kita melakukan apa itu namanya homologous direct recombination ya. Jadi kita hanya ingin menghilangkan satu basa dan ini adalah di bagian gen AD6 ya, di kromosom 3 di yeast. Jadi gen ini untuk mengkode enzim fosforibosil aminoamidazol karboksilase yang dia berfungsi di purin biosintesis ya. Jadi kalau ada apa itu namanya mutasi di AD6, jadi kita melakukan mutasi di AD6 perubahan satu basa, dia akan berubah warnanya ke merah ya koloninya pada media yang sedikit adenin ya. Itu membuktikan bahwa baik dengan non-homologous end joining dan homologous direct repair, CRISPR-Cas9 mechanism bisa dilakukan di yeast. Gitu. Ya. Kemudian dari
saya belajar awal CRISPR-Cas9, kemudian saya melakukan studi S3 saya itu juga masih di penggunaan teknologi CRISPR di kanker ya. Setelah apa itu namanya melakukan editing hanya satu atau dua long non-coding RNA, maksudnya secara spesifik. Kemudian di dalam proyek tersebut di laboratorium kita ingin melakukan suatu hal yang lebih besar, yaitu kita ingin me- mengetahui apakah ada target dari kanker ya yang mempengaruhi fenotip dari uh, kanker tersebut ya. Dalam hal ini kalau di saya di lab kita tertarik dengan kanker pankreas. Jadi ceritanya kalau saya boleh bicara latar belakang sedikit, jadi di Jerman, terutama di Heidelberg, merupakan pusat untuk penanganan kanker pankreas ya. Banyak kanker-kanker pankreas itu pasien mereka datang ke pusatnya di Heidelberg, dan sehingga banyak penelitian di institut kami itu mengenai kanker pankreas ya. Dan kanker pankreas ini cukup berat ya. Jadi banyak yang datang ke klinik itu di stadium akhir ya, dan tidak banyak option pengobatan. Jadi pertanyaannya, uh, untuk option pengobatan ini dari dulu development untuk kanker pankreas ini lambat begitu ya. Jadi kemudian kita bertanya apakah uh, sebenarnya ada target yang kita belum ketahui begitu di kanker pankreas gitu. Sebelum adanya CRISPR, kita melakukan di lab melakukan satu persatu gitu ya. Misalnya, oh ya mungkin gen ini yang berperan dalam proliferasi sel misalnya. Oh ya kita knock out satu gitu ya. Tapi itu cukup lama ya. Kemudian dengan teknologi CRISPR saya mulai di tahun 2016 yang ini, itu sudah mulai adanya kalau bisa dibayangkan, kalau kita punya satu sgRNA untuk satu gen ya. Jadi pada saat itu sudah punya library sgRNA untuk semua genom ya. Jadi kalau uh, hanya satu untuk satu gen, kalau ini adalah semua. Jadi kita berencana menggunakan library ini untuk melakukan CRISPR screening ya. Jadi CRISPR screening itu banyak manfaatnya, kita bisa lihat di sini. Jadi bisa identify genes involved di fundamental cellular process. Kemudian di cancer research bisa mengidentifikasi cancer specific essential genes sebagai potential drug target. Bisa juga untuk mengidentifikasi mediator dari drug sensitivity dan resistance. Ya, jadi dua hal ini kalau di cancer itu menjadi hal yang krusial yang banyak diteliti ya. Jadi karena cancer ini cukup pintar, jadi jika ada drug dia bisa mengembangkan kemampuan untuk resisten juga. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi mediator untuk meningkatkan sensitivitas sel tersebut, itu juga penting. Kemudian yang saya lakukan adalah yang mengidentifikasi cancer spesifik yang esensial untuk sebagai potensial drug target ya. Ini dua hal ini yang banyak dilakukan di cancer, dan saya yang pertama, yang bagian ini. Oke, jadi karena kita memiliki banyak sgRNA ya, bisa dibayangkan ini Cas9 dan ini sgRNA yang banyak. Kita memiliki cancer cell line atau sel. Sebenarnya untuk sekarang untuk CRISPR screen banyak digunakan juga secara in vivo ya, jadi dengan hewan coba, mice misalnya. Tetapi itu tergantung dari jumlah sgRNA-nya, begitu ya, yang di dimiliki dalam satu library ya. Nanti mungkin itu menambah, soalnya ini akan menambah kekompleksitas dalam saat validasi ya. Tetapi sekarang sudah mulai banyak dilakukan ya. Pada saat saya dulu belum banyak dilakukan ya. Jadi
Dan karena library yang kita miliki itu cukup banyak, itu sehingga kita memutuskan untuk melakukannya secara in vitro begitu. Jadi kalau bisa dibayangkan nih contohnya, kalau dalam sel kita memiliki sgRNA yang banyak, jadi misalnya warna menunjukkan sgRNA mana mentarget gen apa. Jadi kalau kita bisa lihat di sini yang awalnya tidak berwarna ya. Jadi misalnya kalau dia sudah apa transfeksi apa sgRNA-nya warnanya berubah ya, tapi ini hanya skematik ya. Ini bukannya sebenarnya ini menunjukkan bahwa sgRNA-nya sudah masuk ke dalam cancer cell line. Kemudian kita bisa melakukan eksperimen essentiality misalnya. Jadi saat kita tumbuhkan nantinya, kita bisa menganalisa sel yang hidup. Ya. Jadi kalau kita kasih misalnya library yang knock out hampir keseluruhan genom, saat nanti kita tumbuhkan misalnya dalam beberapa doubling time, nanti kita bisa menganalisa sel yang hidup misalnya ya. Kalau sel yang hidup berarti saat si sgRNA-nya ini dia men-knock out gen, gen tersebut berarti tidak menyebabkan sel itu mati. Ya. Karena selnya masih hidup. Jadi gen tersebut tidak menyebabkan sel itu mati. Dengan kata lain, bahwa gen yang terknock out tersebut adalah non-essential gene. Non-essential gene untuk cancer tersebut, begitu ya. Dan itu ada banyak, mungkin tidak hanya satu. Ya. Itu bisa dilakukan yang pertama. Yang kedua adalah cancer lethality. Cancer lethality itu kita menganalisa sel yang mati. Ya. Jadi contohnya tadi, misalnya kita ingin mengidentify mediator dari drug sensitivity suatu sel, begitu ya. Jadi sel apa ya, gen apa yang membuat sel itu cepat mati, ya. Jadi kalau dengan pertanyaan seperti itu, berarti kita akan menganalisa gen tersebut yang di dalam sel yang mati. Dan ini tergantung ya terutama di sini, ini tergantung apakah kita memiliki treatment yang lain ya. Jadi misalnya ada yang misalnya mediumnya kita modifikasi dan sebagainya begitu ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Atau yang ketiga, kita bisa melakukan analisa yang drug resistance. Jadi misalnya ada sel yang sebenarnya dia sudah resisten ya. Kemudian kita bisa menganalisa sel yang persisten. Jadi yang masih hidup, yang walaupun sudah di knock out, dia masih hidup. Jadi misalnya ini satu jenis sel yang knock out, satu sgRNA yang dia itu selalu masih hidup walaupun sudah diberikan treatment obat, begitu ya. Jadi apa itu namanya? Apakah gen tersebut ini nantinya harus ditarget juga untuk membuat sel itu mati, begitu ya. Jadi kenapa penggunaan library ini penting untuk ketiga ini? Karena kita bisa menguji secara bersamaan. Ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pengujian jika dilakukan satu persatu itu banyak faktor bias yang mungkin terjadi, terutama jika kita bicara sel in vitro, itu adalah misalnya passage, kemudian apa itu namanya doubling time dan sebagainya yang membuat misalnya satu eksperimen dengan eksperimen yang lain susah untuk kita bandingkan begitu ya. Tetapi jika kita melakukan knockout sekali bersama-sama dengan mentarget keseluruhan genom, itu kita bisa menghilangkan atau mengeliminasi atau mengurangi paling tidak bias-bias tersebut. Ya, jadi kenapa kita fokus di pancreatic cancer, karena walaupun secara incidence tidak terlalu banyak, tetapi pengembangan terapinya itu terlalu lambat begitu ya. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua diagnosis juga tidak terlalu banyak berkembang. Jadi banyak pasien yang masih dalam stadium yang tinggi, jadi mortality rate-nya itu cukup rendah.
Ya, jadi kita melakukan penelitian tentang pancreatic cancer, yaitu pancreatic ductal adenokarsinoma. Jadi kanker pankreas dengan tipe adenokarsinoma. Di sini ditunjukkan beberapa gen yang penting dalam karsinogenesis atau genetic progression di pancreatic ductal adenokarsinoma, mulai dari sel normal sampai ke PDAC atau pancreatic ductal adenocarcinoma. Kita lihat di sini beberapa uh, oncogene yang menjadi trigger dari genetic progression. Ya. Jadi karena banyak pasien yang itu datang ke klinik dalam stadium yang tinggi, jadi stadium 3 atau stadium 4 yang sudah metastasis, kita melakukan uh, perta- melakukan hipotesis. Jadi bagaimana kita bisa, apakah bisa kita mentarget suatu gen yang penting dalam proses metastasis. Yang seperti kita tahu di sini, proses metastasis itu tidak hanya satu proses ya. Jadi proses metastasis itu ada proses yang berkembang mulai dari primary site, yaitu di pankreas sendiri, sampai dia ke organ lain, yaitu bisa di lung, di bone, atau di liver. Yang kita lihat di sini itu merupakan suatu proses yang continue, mulai dari dia basement membrane degradation, kemudian invasion, uh, kemudian masuk ke circulation ya. Kita lihat di sini intravasation, jadi sel sudah masuk ke circulation, ke peredaran darah, kemudian dia bisa apa itu namanya masuk ke niche yang baru dan nantinya bisa menghasilkan metastasis di organ yang lain. Jadi itu merupakan satu proses yang panjang ya. Jadi untuk mengaplikasikan apa itu namanya CRISPR-Cas9 ini itu perlu apa itu namanya model yang uh, cukup ya. Jadi kita memiliki sel yang apa itu namanya yang non metastatik yang tidak memiliki karakteristik metastasis dan sel yang memiliki karakter metastasis ya. Jadi dari dua sel itu kita lakukan CRISPR-Cas9 screening dan melihat mana goalnya adalah melihat gen mana yang penting dalam sel yang metastasis tetapi tidak penting dalam non metastasis. Ya, jadi gen-gen tersebut yang nantinya akan kita validasi selanjutnya itu adalah goalnya. Jadi untuk melakukan CRISPR-Cas9 study ini ada beberapa yang checklist yang kami kembangkan, yaitu kita harus mengetahui sgRNA-nya tentu saja. Jadi gene of interest, kemudian sgRNA-nya, kemudian clone ya ini karena kita melakukan library dengan library, jadi clone-nya kita lakukan bersama-sama begitu ya dalam satu batch, kemudian delivery. Ya ini juga salah satu key yang penting. Jadi untuk satu apa itu namanya gene editing itu cukup kita pakai misalnya lipofektamin begitu, tetapi untuk delivery library kita mengembangkan kita membuat lentiviral. Ya jadi ini penampakan dari apa itu namanya CRISPR-Cas9 screeningnya. Jadi kita mempersiapkan apa itu namanya uh, plasmid ya, yaitu ada 3 plasmid atau lenti Cas9, BLAST, kemudian PSPAX2 dan PMD2G. Kemudian melakukan transfeksi dan ini adalah untuk sel untuk pembuatan virus. Jadi nanti pada akhirnya kita menghasilkan apa itu namanya sel virus, lentivirus yang mengandung Cas9, kemudian Cas9 maksudnya Cas9 yang kita ingin apa itu namanya uh, transduksikan ya. Jadi ini yang pertama kita akan membuat Cas9 stable cell ya. Jadi
Untuk Cas9 stable cell, kita membuat virus Cas9, kemudian kita transduksikan ke dalam sel, kemudian kita menseleksi Cas9 cell. Kemudian di sisi lain kita menyiapkan plasmid library, yaitu backbone-nya adalah MP783 yang ini ada banyak ya sebenarnya, ini hanya backbone-nya saja. Kemudian kita menyiapkan virus yang berisi di CRISPR library-nya. Jadi kita akan mentransduksi CRISPR library ini ke Cas9 positive cells. Jadi kita transduksi, kemudian kita melakukan CRISPR knockout screen. Jadi di hari ketiga kita melakukan parameter selection, kemudian collection untuk T0 atau T0, kemudian kita lakukan inkubasi. Ya, ini untuk doubling times, ini tergantung dari sel yang digunakan. Jadi jika rekan-rekan ingin melakukan penelitian seperti ini sangat penting untuk melihat doubling time setiap sel yang ingin dilakukan, yang digunakan, maaf. Ya, jadi karena setiap sel itu memiliki doubling time yang berbeda. Doubling time ini penting karena untuk mengetahui berapa waktu inkubasi yang tepat, uh, yang kurang lebih bisa kita pastikan bahwa knockout itu berhasil, gitu ya. Jadi untuk yang library ini kita menunggu sampai 14 doubling time, jadi kurang lebih sampai hari ke-24 kita melakukan collection untuk TM-nya. Begitu. Kemudian kita idenya adalah membandingkan secara genome wide ya. Jadi kita melakukan next generation sequencing di T0 dan juga TN ya untuk membandingkan gen-gen mana yang berbeda dari T0 dan TN. Ya. Kita melakukan sgRNA counts yang ada di gen yang ada di sgRNA yang ada di sampel T0 dan juga yang ada di TN. Ya, ini yang dilakukan untuk preparasi gRNA libraries. Jadi ini adalah lentivirus pada akhirnya yang kita gunakan. Ya, ini secara detail untuk penyiapan stable Cas9. Jadi mulai dari transfeksi hari pertama, kemudian analisis hari ketiga, kemudian selection hari ketiga sampai 17, colony isolation, dan kemudian verification. Yang tentunya verification ini bisa dalam beberapa level. Jadi bisa di level DNA, RNA maupun protein. Ya, jadi ini adalah Cas9 positive cells production. Jadi kita ngecek doubling time saat kita sudah membuat Cas9 positive cells karena jika agak berbeda ini juga menjadi concern dari well type-nya. Ya, jadi kalau well type-nya sangat berbeda atau Cas9 positive cell-nya sangat berbeda dari well type, itu akan merubah fenotip yang kita ingin tonjolkan dari eksperimen tersebut, gitu ya. Ya, kemudian kita juga melakukan Cas9 functionality. Jadi setelah kita membuat sel yang positif Cas9, kita kemudian bertanya apakah Cas9 tersebut berfungsi. Jadi kita melakukan Cas9 functionality dengan melihat apakah Cas9 tersebut bisa meng-knockout EpCAM ya. Jadi EpCAM itu merupakan protein membran di sel ya. Dan jika lentivirus sgRNA yang target EpCAM ini berhasil, maka kita bisa melihat tidak adanya EpCAM di sel tersebut. Jadi untuk membuktikan apakah EpCAM ini hilang karena adanya treatment dari lentivirus sgRNA yang mentarget EpCAM. Ya. Jadi ini harus kita buktikan terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa Cas9 yang kita hasilkan di dalam sel itu berfungsi. Ya, kemudian untuk pembuatan lentivirus, ya, kalau dari satu sgRNA mungkin tidak terlalu susah. Kita melakukan optimasi untuk pengembangan pembuatan
lentivirus library itu dilakukan dengan metode yang cukup spesifik karena kita ingin memiliki titer virus yang cukup tinggi sehingga jumlah virus yang kita masukkan ke dalam sel itu tidak terlalu banyak yang mendilusi medium sel tersebut ya. Karena jika dibayangkan, kalau bisa dibayangkan kita uh, ingin mengedit satu genom, itu kita tidak mungkin hanya menganalisa satu sel untuk next generation sequencing. Karena problemnya nanti adalah pembacaan dari NGS itu membutuhkan read yang cukup banyak sehingga kita bisa memvalidasi bahwa read tersebut adalah read yang sebenarnya, yang tervalidasi dengan pembacaan read yang banyak. Jadi kita harus memiliki coverage yang cukup. Jadi bisa dibayangkan satu sgRNA yang kita ingin deteksi dengan NGS, paling tidak kita harus memiliki 100 sel yang sama, yang tertarget di gen yang sama. Jadi itu perhitungannya berarti kita tinggal mengkali jumlah keseluruhan gen yang ada di genom dengan jumlah sel. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah sel yang kita harus siapkan untuk satu screening ini, begitu ya. Jadi saya ingat dahulu itu bisa sampai lebih dari kalau bisa dibayangkan flash yang besar T175 itu bisa sampai 200 sampai 300 flash tersebut untuk satu sekali screening. Bisa dibayangkan jika kita tidak memiliki lentivirus yang titernya cukup tinggi, berapa jumlah volume lentivirus yang harus kita kita hasilkan ya. Jadi bisa terbayang bagaimana kita harus mempersiapkan lentivirus dengan titer yang tinggi yang mengandung library yang cukup compact begitu ya, cukup banyak begitu ya. Jadi di protokol ini kita mengembangkan teknologi atau teknik untuk menyiapkan lentivirus tersebut. Jadi kita membandingkan beberapa hal untuk pembuatan virus. Kalau bisa dilihat, bisa diingat tadi beberapa plasmid dan juga apa itu namanya metode delivery untuk pembuatan virus. Kita banyak kita mencoba hampir semua ya yang ada di market dan kita menemukan beberapa yang bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan titer yang cukup tinggi ya. Ya. Kemudian kita melakukan pengecekan. Jadi sebelum melakukan screening kita memang banyak yang harus dilakukan yaitu terutama mengecek apakah lentivirusnya ini efisien ya. Karena tadi jumlah sel yang banyak dengan library yang pack, kita harus memastikan bahwa si virus ini dia efisien ya. Jadi kita melakukan pengamatan dengan Microsoft Fluorescence, kita mentransduksi, kemudian kita melakukan pengamatan dengan Microsoft Fluorescence untuk melihat apakah berhasil ditransduksi, kemudian kita melihat juga karena si plasmid tersebut mengandung M-cherry, kita bisa melihat apa itu namanya gradual ekspresi dari M-cherry sepanjang eksperimen tersebut jika kita menambahkan jumlah virus yang kita masukkan ke dalam sel, begitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini semakin gradual naik jika kita menambahkan jumlah virusnya. Jadi ini menurut analisa kita cukup efektif dalam melakukan transduksi ke sel. Ya, jadi analoginya kita jika toples ini adalah sel, begitu ya. Jadi apakah kita ingin memasukkan seluruh sgRNA library itu ke dalam satu sel? Jawabannya tidak ya. Jadi bisa dibayangkan jika satu sel itu ya terisi oleh banyak sgRNA, yang susah adalah validasinya. Bagaimana kita bisa memvalidasi bahwa satu gen ini penting untuk misalnya viabilitas atau peningkatan sensitivitas dalam sel tersebut.
itu secara teknik validasi dengan NGS akan cukup susah ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, eh, NGS sebagai tools dia memiliki limitasi bahwa dia harus memiliki read yang cukup untuk memvalidasi bahwa read tersebut adalah read yang sebenarnya. Jadi kalau kita punya banyak dalam satu sel itu nanti akan susah untuk kita membandingkan mana sgRNA yang ada di sel yang mana yang di sel yang mana, begitu ya. Jadi yang dilakukan adalah kita membatasi satu sgRNA dalam satu sel. Ya. Jadi inginnya kita adalah paling tidak hanya satu sgRNA dalam satu sel. Ya. Itu kita bisa lakukan dengan cara melakukan pengecekan titer, kemudian melakukan pembuatan curve untuk memastikan hanya jumlah titer tertentu yang korespon dengan jumlah sel, ya. Dengan probabilitas hanya satu sgRNA dalam satu sel, gitu. Ya. Jadi setelah kita melakukan persiapan itu semua, kita melakukan eksperimennya, kita mentransduksi sel, kemudian mengambil sampel di T0, kemudian Tn, kemudian kita men-screen sgRNA yang menjadi target, ya, yang nantinya kita bisa menyimpulkan bahwa apakah sgRNA tersebut yang mentarget tersebut adalah sgRNA yang mentarget essential gene atau tidak. Ya, ini clustering yang kita lakukan untuk melihat apakah clusteringnya itu tuh sudah sesuai. Jadi kita bisa lihat di sini yang negative selection, ya. Jadi negative selection kita yang sel yang mati, yang ini yang sel hidup, yang positive selection. Kalau sel yang mati kita lihat ini tidak ada overlap dengan yang positive selection. Jadi negative selection tidak ada overlap dengan positive selection. Jadi menunjukkan bahwa kita mengambil sel yang tepat, ya, untuk negative selection dan juga untuk positive selection. Ya. Kemudian masih panjang sebenarnya untuk mengetahui apakah gen yang kita temukan tersebut itu merupakan target terapi. Jadi kita harus membuktikan dulu secara in vitro. Ini beberapa yang kita lakukan, yaitu proliferation assay, kemudian migration assay, dan invasion assay. Kemudian cell cycle assay dan soft agar colony assay. Jadi intinya bahwa gen-gen tersebut yang nantinya yang kita dapatkan tersebut, kita harus pastikan bahwa itu mempengaruhi proses metastasis dari kanker pankreas, begitu ya. Kemudian kita juga melakukan in vivo validation, yaitu mengecek lung liver colonization setelah intravenous dan intracardiac cell injection. Kemudian kita juga mengecek metastatic behavior dari sel tersebut. Jadi dari dua validasi ini kita menemukan satu gen yang kemungkinan merupakan kandidat sebagai target terapi untuk kanker. Jadi screening merupakan satu hal yang penting, step yang penting. Kalau bisa dilihat tadi step-stepnya cukup banyak yang harus dipastikan, tetapi tidak kalah pentingnya adalah validasi. Jadi setelah kita menemukan beberapa target kandidat, kita harus melakukan in vitro validation dan juga yang paling penting adalah in vivo validation karena ini adalah proses metastasis. Jadi dua hal yang ini yang mungkin perlu, ya. Jadi ini mungkin slide saya yang terakhir. Jadi untuk kesimpulan untuk pengembangan atau pemanfaatan CRISPR-Cas9 screening di penentuan target terapi itu ada beberapa hal yang step by step sudah saya coba jelaskan di beberapa slide bagaimana pentingnya untuk mengecek per step, ya, per bagian untuk memastikan bahwa validasinya itu sesuai dengan yang kita ingin jawab, ya, hipotesis yang ingin kita jawab. Ya, jadi yang perlu dipikirkan juga adalah memang secara teknologi ini membuka banyak peluang, tetapi perlu diingat bahwa jika kita mengedit sesuatu itu ada konsekuensinya. Jadi
CRISPR sendiri, kalau bisa diingat tadi dari ada tabel limitation itu adalah off target. Jadi kita sebagai peneliti itu juga harus apa itu namanya memikirkan konsekuensi jika kita mengedit sesuatu. Itu merupakan hal yang kita perlu pertimbangkan. Jadi uh, semua konsekuensi dari eksperimen itu perlu kita pertimbangkan. Jadi untuk melihat apakah satu eksperimen itu uh, kita perlu melakukan tindakan yang apa ya preventif kalau itu membuat konsekuensi yang lebih besar begitu ya. Jadi ini hanya tempat saya melakukan pendidikan S3 di Heidelberg dan ini referensi yang saya gunakan dan ini beberapa acknowledgement dari lab di S2 dan juga S3. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Halo, Ya. Baik, terima kasih. Halo, tes. halo, Waduh. masih Suaranya terdengar? masuk kok, Pak Indro. Suaranya masuk. Oh iya. Ya, baik. Ya. Oke, masalah gangguan jaringan. Baik, terima kasih paparan materinya Mbak Rizky. Baik, selanjutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Di sini di sesi diskusi bagi 3 penanya pertama nanti akan mendapatkan sebuah merchandise ya dari Boki. Terus nanti pertanyaan yang terbaik itu nanti akan mendapatkan subsidi nilai UAS itu sebesar 20. Jadi kalau misalnya dapat nilai 80 itu nanti akan mendapat nilai 100 seperti itu. Baik, kita awali kita langsung mulai saja sesi tanya jawab. Monggo silahkan bisa mengangkat tangan. Monggo silahkan saya buka. Boleh dari mahasiswa, boleh dari dosen. Monggo. Mas Firman itu, Pak. Oh ya, Mas Firman, saya tamu dulu. Ada lagi? Oke, Mas Firman dulu ya, monggo. Mas Firman, silahkan. Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman Ramadhani. Saya dari angkatan 2021 ingin bertanya mengenai materi barusan. Tadi materinya kan membahas mengenai gene editing dalam penemuan target terapi kanker gitu. Nah, pertanyaan saya Bu kepada Ibu adalah apa saja Bu tantangan utama yang dihadapi dalam penggunaan gene editing ini untuk terapi kanker tadi gitu. Jadi mungkin itu saja Pak. Baik, kita tampung dulu. Penanya yang kedua, monggo silakan. Mungkin dari Prof. Triani mungkin. Siap. Maaf saya off cam, karena saya pakai HP ini. Monggo, Prof. Triani. Terima kasih waktunya, Pak Indro. Ibu, menarik sekali yang disampaikan. Ini bisa menyembuhkan berbagai macam kanker ya. Itu tadi Ibu menyebutkan di latar belakang, ya sedikit menyampaikan tadi Ibu di latar belakang, itu kalau di daerah sana itu banyak yang terkena kanker pankreas ya Bu ya. Berarti kankernya adalah kanker pankreas Bu Oke, Prof. Itu kira-kira apa ya sebabnya kok saya jadi penasaran kalau di Indonesia itu kan maaf mungkin saya yang kurang pengetahuan atau gimana itu banyaknya itu biasanya kanker serviks ya kemudian kanker payudara, kanker getah bening tapi saya kok belum pernah mendengar atau saya mungkin yang kurang tahu itu kok kankernya kok kanker pankreas
Itu kira-kira faktornya apa yang di daerah sana itu kok bisa banyak yang terkena kanker pankreas? Nggih, menika mawon. Nggih. Terima kasih Ibu. Makasih Pak Indro. Oke, Prof. Ya, terima kasih Prof. Triani. Monggo silakan penanya yang ketiga. Oke, Mbak Diah ya, monggo silakan. Ini sih Ibu izin bertanya nih. Sebetulnya ini saya juga masih memahami Ibu yang terkait yang poin analisa yang resisten obat tadi kan, jika ada yang terlockout tapi masih hidup, nantinya sel itu akan dimatikan atau tidak gitu nih tadi kalau nggak salah. Nah, itu apakah akan selalu dimatikan dan memang jika tidak dimatikan itu apakah ada indikator selain indikator kemungkinan dia itu dilakukan hal lain apa gitu? Yang analisa resisten obat. Sekian Ibu, terima kasih. Oke. Kita monggo silakan dijawab dulu Mbak Rizky mungkin. Oke, mungkin saya mulai dari latar belakangnya dulu, mungkin dari Prof. Triani mungkin, nggih. Karena ini lebih ke latar belakang. Nggih, di sini itu di Jerman itu banyak kanker pankreas disebabkan ini untuk behavior, Prof, kebanyakan. Jadi konsumsi makanan berlemak dan juga apa itu namanya alkohol, Prof. Sebenarnya untuk kanker pankreas ini karena kan pankreas sendiri itu cukup krusial nih, terlibat di metabolisme dan merupakan organ yang krusial untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan begitu, Bro. Jadi jika pankreas itu terganggu, memang pada akhirnya itu menyebabkan mortalitas yang cepat begitu, Prof. Karena jatuhnya kan berarti tidak banyak atau kemungkinan enzim yang diperlukan dalam metabolisme itu hilang gitu. Jadi misalnya nanti ada masalah penyerapan nutrisi dan sebagainya dan itu merupakan penyebab yang cukup katastrofe gitu ya. Mungkin begitu. Kalau di Indonesia sendiri dari saya pulang kemarin kan kebetulan saya juga sudah mulai melakukan penelitian dengan dokter klinisi di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Itu memang permasalahannya sama. Jadi walaupun kanker pankreas itu jika dibandingkan dengan kanker-kanker lain, misalnya kanker payudara atau kanker paru misalnya sekarang, itu tidak terlalu banyak, tetapi mortalitas cukup tinggi. Jadi memang kebanyakan yang datang itu sudah di stadium yang tinggi, begitu, Prof. Dan permasalahannya sama, karena kalau sudah stadium tinggi, optionnya sedikit, dan itu tadi yang saya bilang bahwa pankreas merupakan organ yang krusial di metabolisme, jadi itu bisa menyebabkan mortalitasnya cepat, begitu, Prof. Baik, terima kasih, Bu. Berarti secara tidak langsung memang ya kalau di Jerman mungkin banyak ya orang mengkonsumsi makanan siap saji atau mungkin juga alkohol itu tadi ya, itu yang tadi dikatakan pemicu kanker pankreas ya. Sementara di sini itu juga sebenarnya Indonesia maksud saya. Di Indonesia itu kan ya banyak ya orang yang mengkonsumsi junk food seperti itu, tapi alhamdulillah banyak juga yang istilahnya tidak terus terkena kanker itu atau karena mungkin prosentasenya saya juga kurang tahu ya di Indonesia itu karena biasanya itu yang banyak terjadi itu justru malah kanker leher rahim, terus payudara, getah bening begitu. Tapi yang saya dengar terkait dengan pankreas itu kok jarang. Tapi ternyata tadi di Sarjito juga banyak, tapi terus kemudian rata-rata sudah akut nggih.
sehingga terus Nggih, kemudian mortalitasnya tinggi. nggih, Baik, terima ya. kasih Ibu Rizky penjelasannya. Nggih, Semoga nggih, lancar Prof. terus ya penelitiannya. Nanti bisa bagi-bagi kita bareng-bareng penelitian dengan BRIN. Nggih, Oke, Prof. matur Nggih. suwun Bu Nggih, matur Rizky. suwun. Nggih. Nggih, mungkin pertanyaan kedua yang Mbak Diah dulu mungkin nggih. Yang ini nanti baru ke tantangan. Em, untuk yang analisa resisten obat ya, karena kan permasalahan utama dari kanker, terutama di pengobatan adalah jika kanker tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan modifikasi dalam nukleotidanya atau dalam DNA-nya yang bisa membuat dia bertahan terhadap obat tertentu. Jadi kalau dia misalnya suatu obat, misalnya terutama yang targeted therapy, jadi misalnya EGFR, jadi ada small molecule yang dia menginhibisi EGFR gitu ya. Tapi small molecule itu kalau dibayangkan dia menempel ke protein EGFR itu kan di posisi tertentu begitu ya. Jadi kalau ada modifikasi di protein tersebut yang menyebabkan si small molecule ini tidak bisa menempel, berarti kan dia ya nggak peduli mau ada uh, obatnya atau tidak, small molecule yang disebut erlotinib ada dan tidak ada erlotinib ya nggak akan nempel gitu, nggak akan berefek begitu ya. Jadi itu uh, akan tetap hidup begitu misalnya. Nah kalau misalnya dengan sel-sel yang seperti ini kan kita nggak tahu nih apakah ada gen lain begitu ya, gen lain yang membantu untuk proses sensitivitasasi sel tersebut begitu. Jadi kalau ada gen lain misalnya yang hilang atau terknock out, itu nggak taunya bisa membantu untuk sel itu mati. Karena kan ini ngomongnya sel kanker ya, bukan sel normal. Jadi kan pada akhirnya kita ingin membunuh sel kanker begitu ya. Jadi jika ada gen lain yang bisa membantu efektivitas erlotinib ini dengan knock out si gen lain selain gen yang target erlotinib ini, berarti itu bisa kita gunakan menjadi suplemen terapi. Jadi gen-gen seperti ini yang kita sebut dengan yang gen membantu untuk sensitivitas begitu. Jadi karena pada akhirnya goalnya adalah ya kita ingin membunuh sel kanker secepat mungkin sebelum dia menyebar. Intinya kan goalnya itu, sesimpel itu gitu. Cuma uh, kalau mungkin pernah mendengar toksisitas kemo atau toksisitas terapi obat tertentu itu kan cukup tinggi juga. Jadi uh, ya oke, kita bisa membunuh satu sel kanker, tapi apakah apakah yang gen yang kita target itu tidak berefek ke sel yang normal misalnya. Nah, itu kan validasi yang harus kita lakukan sebelumnya untuk bisa memastikan oh ya udah gen ini aman. Kalau kita knock out karena dia spesifik untuk membunuh sel kanker tapi dia tidak berakibat banyak untuk sel normal misalnya. Mungkin begitu. Ya. Jadi mungkin itu bisa menjawab mungkin Mbak Dia atau Bu Dia. Bisa Oke. Ibu, bisa lebih Oke. paham. Terima kasih. Oke. Oke. Kemudian Mas Firman atau Pak Firman, ini tantangannya kalau aplikasi CRISPR-Cas atau gene editing ini di konteks screening ini, ya itu cukup banyak, tantangannya. Yang pertama model, ya model yang perlu kita address atau kita apa itu namanya pastikan bahwa dia sesuai dengan apa yang menjadi hipotesis kita gitu. Dan seperti yang saya sempat sampaikan sebelumnya, model bisa in vitro mau in vivo ataupun in vivo. Itu harus di-match-kan juga dengan kalau kita screening berarti library-nya. Jadi apakah library-nya cukup cukup besar atau cukup kecil gitu. Jadi kalau misalnya itu menyangkut juga dengan lentivirus atau pembawa yang harus kita masukkan ke organisme untuk transduksi. Jadi kalau misalnya kita bisa bayangkan
kalau kita menginjek lentivirus yang cukup dalam jumlah yang cukup besar, in vivo itu bisa saja malah selnya mati karena lentivirus, bukan mati karena treatment kita, begitu. Jadi itu harus dipertimbangkan apa itu namanya semua level ya, mulai dari kita penyiapan model, kemudian library-nya, kemudian apa itu eh, transduksinya gitu ya. Dan yang terakhir adalah validasi. Dan validasi ini bisa untuk yang on target validation, bisa in vitro validation atau in vivo validation. Jadi on target validation itu berarti kita mengecek uh, gen yang menjadi target dari apa itu namanya ini kita, apa itu namanya sgRNA kita. Tetapi juga tadi saya sampaikan bisa juga off target karena konsekuensinya jika kita memasukkan sesuatu yang men-editing, ada kemungkinan dia juga off target. Jadi dia kemungkinan tidak mendeteksi di bagian yang kita inginkan. Jadi dia menempel di tempat lain gitu. Jadi walaupun kita sudah melakukan tindakan-tindakan preventif, jadi misalnya kita sudah mencoba untuk sespesifik mungkin ke posisi tersebut misalnya. Tapi tetap aja ada off target itu tetap aja ya. Maksudnya dalam eksperimen kan kita tidak bisa memprediksi 100% bahwa itu benar gitu ya. Jadi tetap aja ada kemungkinan dia off target ya itu kita harus cek. Ya. Jadi dan juga bisa in vitro dan bisa in vivo. Jadi kita harus cek secara in vitro itu eksperimen-eksperimen yang kita bisa lakukan in vitro dan eksperimen apa yang kita bisa lakukan in vivo. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apakah bisa menjawab Pak Firman atau Mas Firman? Bisa Bu, bisa Bu. Iya, Terima kasih Bu. iya sama-sama. Baik, terima kasih Bu Mbak Rizky ya. Ada pertanyaan yang lainnya? Monggo silahkan. Saya masih bisa buka apa namanya sesi pertanyaan, tanya jawab. Ada? Saya cek dulu. Ada yang enggak? Baik, sepertinya tidak ada ya. Sepertinya tidak ada. Baik ya. Karena tidak ada, ini nanti bagi 3 penanya pertama nanti silahkan mengambil merchandise-nya di ruang prodi ya. Nanti silahkan mengambil di sana. Oke, sebelum kita tutup nanti ya, ini sebelum saya serahkan ke MC, kalau saya mau tanya ke Mbak Rizky, dari apa namanya 3 itu ya, itu yang pertanyaan yang terbaik yang mana Mbak? Nah, nanti kan hubungannya nanti sama apa namanya adanya reward itu Mbak. Monggo. Waduh. Jangan dari saya nanti kan subjektif gitu. Ya, mungkin Bu Diah atau Mbak Diah? Oh iya Mbak Diah ya. Oke ya, selamat ya Mbak Diah ya. Nanti apa namanya pertanyaannya adalah pertanyaan yang terbaik. Oke, itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ini apa namanya kita akhiri sesi diskusi kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, materi yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi itu buka insight bagi kita gitu ya kan, terutama di bidang gene editing yang berhubungan dengan nanti aplikasinya pada kanker. Baik, gitu saja. Saya tutup. Pak Indra, Oke, foto monggo. bersama dulu. Oh, belum, Foto bersama dulu. Nanti Prof, saya serahkan di Sama. MC. Oh ya ya ya. Oke oke ya. Oke. Baik, saya tutup diskusi ini dengan apa namanya bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali ke MC ya nanti sekaligus ditutup. Nih, monggo silahkan. Terima kasih kepada Bapak Indro Prastowo STP Biotek yang telah membuka sesi kuliah tamu kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, dimohon untuk mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen untuk meng-on-kan kamera karena akan dilakukan sesi foto bersama. Baik, sudah siap?
Sudah. Untuk slide pertama, saya hitung 1, 2, 3. Slide kedua, saya hitung lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Mohon teman-teman diingatkan kembali untuk teman-teman mahasiswa untuk tidak lupa mengisi presensi yang telah dibagikan via grup WA. Baik, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terlaksananya acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Saya Utami Wulandari selaku Master of Ceremony. Mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Rizky Matur ilmunya. nuwun Prof. Nggih, sami-sami Mbak Matur nuwun, Rizky. Prof. Mas Nggih, kondur Rizky. sami Mbak Rizky, Nggih. sehat selalu. Terima Nggih, kasih nggih, Pak Prof. Indro. Matur nuwun. Nggih. Sukses selalu. Ya. Sukses selalu Mbak Rizky. Saya izin Saya- keluar ya Pak Indro. Nggih, saya juga izin keluar. Nggih.